Oke pemirsa, krisis keuangan global yang kita hadapi saat ini terjadi secara tiba-tiba. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah telah menjadi salah satu pemicunya. Ketegangan geopolitik dan peperangan telah memengaruhi harga energi, perdagangan global, dan sektor keuangan dunia, termasuk perbankan di Indonesia. Krisis ini dimulai dari melonjaknya harga minyak dan gas akibat terganggunya pasokan energi global. Negara-negara yang tergantung pada impor energi seperti Indonesia ikut terdampak. Lonjakan harga energi mendorong inflasi yang tinggi, melemahkan nilai tukar rupiah, dan mengaruhi likuiditas dari keuangan pasar domestik. Bank-bank di Indonesia menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya biaya pendanaan dan risiko kredit. Perbankan di Indonesia sebenarnya memiliki pondasi yang cukup kuat. Namun dalam situasi global yang tidak stabil ini, risiko gagal bayar dari sektor koperasi dan konsumen meningkat, terutama dari sektor-sektor yang bergantung pada impor dan bahan bakar fosil. Bukan hanya bank besar saja yang merasakan dampaknya. Bank-bank kecil menghadapi tantangan likuiditas yang lebih serius, terutama di wilayah yang ekonominya bergantung dan dari perdagangan internasional. Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas nilai ukur rupiah. Namun, langkah ini juga berpotensi memperlambat pertumbuhan kredit sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi. Dampak krisis ini mengingatkan kita betapa rentannya ekonomi global terhadap konflik geopolitik. Bagi perbankan di Indonesia, krisis ini menjadi ujian besar untuk setiap bertahan dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia dan sektor perbankan, kita berharap ekonomi ini dapat melewati badai dengan baik. Dan kita berharap ekonomi Indonesia dapat melewati badai ini dengan baik. Ada seorang pengusaha kecil, dia bilang, kami semakin sulit mendapatkan pinjaman dari bank untuk modal usaha. Bunganya terlalu tinggi, sementara harga barang terus naik akibat inflasi. Nah, kita sebagai mahasiswa dan sebagai warga Indonesia harus bisa mendukung bank-bank di Indonesia untuk membangun fondasi yang kuat agar tidak terjadinya inflasi. Dan kita juga untuk menuju Indonesia emas, kita juga harus mempersiapkan diri baik-baik. Oke, saya Deddy Sardi, salam.